Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan. Sebelum saya mempresentasikan laporan saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Nugrah dengan NIM 213384043. Yang pertama, identitas rancangan. Untuk rancangan kali ini nama alatnya yaitu Solar Water Heater System dan sumber energi yang digunakan yaitu panas matahari yang dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan energi listrik, kayu bakar, minyak, dan gas bumi khususnya untuk memanaskan air. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Air panas sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari keperluan rumah tangga hingga untuk proses industri. Air panas ini dapat disediakan dengan berbagai macam cara atau proses, antara lain yang telah umum kita lakukan yaitu dengan merebus menggunakan sumber panas api. Akan tetapi ada cara lain yang lebih murah dan mudah yaitu melalui peralatan pemanas air dengan sistem tenaga surya atau solar water heater system. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan energi surya terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Mulai pancaran tenaga surya atau sinar matahari langsung ini, kita dapat memperoleh pemanasan air tanpa harus menggunakan energi listrik ataupun harus membeli bahan bakar minyak. Pemanas air tenaga surya telah banyak digunakan di negara-negara maju seperti Jepang, Australia, dan Israel. Pemanas termosifon merupakan tipe pemanas yang banyak digunakan. Pemanas termosifon mempunyai metode konversi energi surya yang sederhana dan sangat efektif, sehingga banyak digunakan di negara berkembang. Pada saat ini, kira-kira 60% dari penjualan kolektor pelat rata di Amerika Utara adalah sistem panas bagi keperluan rumah tangga. Kebanyakan sistem tersebut menggunakan zat anti beku atau dengan mensirkulasi air melalui kolektor. Air dialirkan kembali ke dalam tangki penyimpanan apabila radiasi surya tidak cukup. Pemanas air sistem termosifon merupakan sistem pemanas air yang sederhana. Sistem ini hanya terdiri dari sebuah tangki penyimpanan yang ditempatkan lebih tinggi di bagian atas dari kolektor. Termosifon diciptakan oleh perbedaan massa jenis fluida. Apabila dalam kolektor memperoleh panas dari matahari, maka massa jenis turun. Segera setelah perbedaan massa jenis antara kolektor dan tangki telah cukup untuk mengatasi tinggi gesekan dari sistem. Maka terjadi suatu sirkulasi searah jarum jam. Air hangat dari kolektor dipindahkan ke tangki penyimpanan dengan oleh air yang dingin dari dasar tangki. Sirkulasi ini berlanjut sampai seluruh sistem mencapai temperatur yang seragam. Gerakan sirkulasi fluida tidak lagi memerlukan sensor temperatur, alat kontrol pompa, serta motor. Pemanas air tenaga surya merupakan suatu peralatan pemanas air yang menggunakan media pemanas yang diperoleh dari radiasi atau pancaran sinar matahari. Pada prinsipnya, pemanas air tenaga surya ini didasari prinsip mekanika fluida dan peralatan-peralatan elemen perancangan peralatan konversi energi. Perancangan solar water heater system mencakup prinsip prinsip perpindahan panas radiasi, konveksi maupun konduksi. Sebagai suatu gambaran mengenai tiga cara perpindahan panas dalam sebuah alat pemanas cairan surya, panas mengalir secara konduktif sepanjang alat penyerap dan melalui dinding saluran. Dari pelat penyerap panas kemudian dipindahkan ke fluida dalam saluran melalui cara konveksi. Apabila sirkulasi dilakukan dengan pompa, biasa kita sebut dengan konveksi paksa. Alat penyerapan yang panas itu melepaskan panas ke pelat penutup kaca dengan cara konvensi alamiah dengan cara radiasi. Pemanas cairan surya pada umumnya terdiri dari selembar ban konduktif termal yang biasa disebut pelat penyerap yang terhubung dengan pipa pemindah panas. Radiasi termal ditransmisikan melalui penutup yang transparan dan diubah menjadi panas pada pelat penyerap tersebut. Alat pemanas cairan digunakan untuk menyediakan air panas untuk keperluan industri dan sistem air panas untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga untuk rancangan alatnya yaitu gambarnya ini untuk gambar alatnya. Untuk bagiannya yaitu tangki penyuplai, eh, ko- pipa untuk air keluar, yang ini untuk tangki penyimpanan, yang ini untuk eh, pipa air dingin, yang ini untuk pipa air keluar, yang ini kolektor kaca, yang ini plat, yang ini pipa air masuk kolektor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem pemanas air tenaga surya ini adalah pertama air dimasukkan ke dalam alat pemanas ini hingga tangki cadangan atau tangki penyimpanan air terisi penuh. Ini dimaksudkan agar siklus termosifon dapat terjadi secara kontinu. Air dipanaskan di dalam kolektor. Setelah suhu naik, maka massa jenis air akan menjadi lebih ringin dari air dingin. Air panas akan mengalir ke bagian atas kolektor karena terdorong oleh air dingin yang mempunyai massa jenis lebih besar dan kemudian masuk ke dalam tangki penyimpanan yang terletak di atas kolektor. Karena adanya dorongan air dingin ke kolektor menyebabkan air panas akan ikut terdorong mengalir keluar dari kolektor pemanas menuju tangki penyimpanan air yang terletak lebih rendah daripada tangki penyimpanan air dingin.
Demikian siklus ini bekerja, air dingin akan terpanasi oleh kolektor sehingga massa jenisnya menjadi lebih ringan dan akan terdorong ke atas oleh air dingin. Siklus ini akan terus berulang-ulang hingga seluruh air akan mencapai suhu yang seragam. Yang ketiga untuk kendala yang akan jumpai, mesin pemanas air tenaga surya dengan sistem termosifon sebagai teknologi yang berhubungan langsung dengan alam, dipastikan pasti akan mengalami kerusakan akibat dari dampak lingkungan sekitar. Adanya fluida yang berupa air yang bersirkulasi di mesin ini menyebabkan terjadinya penurunan mutu kerja dari mesin pemanas air ini. Oleh karena itu, untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan yang nantinya akan merusak dan menurunkan operasional perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu pencegahan terhadap koresi, yang kedua mengendalikan air yang mengandung belerang, yang ketiga bersihkan pipa setelah air dipakai. Beberapa saran untuk efisiensi, yang pertama yaitu gunakan penyaring air untuk menghindari pergerakan atau pengendapan kotoran pada pipa saluran air dan panel, sehingga penyerapan panas pada air lebih efisien. Yang kedua, jangan gunakan produk dengan barang yang kurang bermutu. Anoda magnesium misalnya dapat mencemari air dan menimbulkan reaksi menjadi gas hidrogen. Baiklah, sekian presentasi laporan perancangan pengembangan teknologi dan terbarukan. Apabila ada kata-kata salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.